Bab 6373. Sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman like videonya atau beri masukan di kolom komentar, biar Mimin semangat update. Dan jangan lupa cek deskripsi video ya teman-teman. Terima kasih. Ketika Steve kembali ke ruang perjamuan, ayahnya belum kembali. Setelah dia duduk, Simon kembali dengan membawa pil di sakunya. Merasa senang dan sedih secara bersamaan. Steve terus menatap wajah ayahnya. Dia mencoba melihat apakah dia menjadi lebih muda setelah bertemu langsung dengan Helena. Jika benar, itu membuktikan bahwa dia pasti menerima pil Charlie dari Helena. Namun anehnya, ayahnya terlihat tidak berbeda dengan 10 menit yang lalu. Dia tidak bisa tidak berpikir. Ayah sangat prihatin dengan Eropa Utara kali ini. Tidak bisakah dia mendapatkan pil itu dari Charlie? Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit senang. Dia merasa Charlie tidak memberikan pil kepada ayahnya. Tapi temui dia secara langsung. Mungkin dia akan meningkatkan daya tawarnya di masa depan. Dia tidak tahu bahwa setengah pil itu disimpan dengan sangat hati-hati oleh ayahnya. Meskipun Simon tidak sabar untuk mengambilnya. Untuk menjaga emosi putra sulungnya, dia memutuskan untuk meminum pil itu kembali ke Amerika Serikat dan menunggu Steve pergi ke China. Dan kemudian temukan kesempatan yang cocok untuk meminum pil tersebut. Saat ini Helena belum kembali ke ruang perjamuan. Setelah Simon duduk, dia berbisik kepada Steve. Kembalilah besok pagi. Masih banyak hal yang menunggu untuk saya tangani di rumah. Bukankah kamu juga ingin kembali dan bersiap-siap secepatnya dan berangkat ke China? Steve mengangguk dan berkata, saya akan mengikuti pengaturan ayah. Saat dia berbicara, Steve mengingat instruksi Charlie dan berkata, omong-omong, ayah, setelah kembali ke New York, aku harus pergi ke Houston. Saya ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh dan berharap Anda dapat menyetujuinya. Steve tahu di dalam hatinya bahwa perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Charlie hanya bernilai 3 atau 4 miliar dolar AS. Namun dia belum menjadi kepala keluarga. Perolehan semacam ini tidak dapat dilakukan tanpa izin keluarga. Jika tidak, ayahnya akan mudah berpikir bahwa dia tidak menganggapnya serius. Ini berbeda dengan berinvestasi di Tiongkok. Kali ini, ayahnya berjanji akan mengizinkannya mengelola dana investasi sebesar 50 miliar. Karena ayahnya telah memberinya hak untuk memutuskan. Dia bisa menginvestasikan 50 miliar itu di China sesukanya. Tetapi jika dia menghabiskan investasi 50 miliar di Tiongkok di tempat lain, ayahnya pasti tidak puas. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuannya. Sebelum dia bisa mengakuisisi perusahaan itu secara publik. Simon sedikit terkejut selama beberapa saat. Dia bertanya kepada Steve dengan bingung, mengapa Anda tiba-tiba ingin mengakuisisi perusahaan satelit penginderaan jauh? Perusahaan seperti ini seharusnya tidak banyak membantu bisnis kita saat ini, bukan? Steve menjelaskan dengan serius. Ayah, menurutku bidang satelit pasti akan menjadi pasar yang besar di masa depan. Saat ini kami sedikit terlambat memasuki pasar dan merindukan perusahaan MUS. Jadi saya ingin mengakuisisi perusahaan terkait terlebih dahulu untuk berlatih dan mengenal bisnis terkait satelit serta industri hulu dan hilir. Termasuk manufaktur dan peluncuran. Simon berkata dengan enteng, industri satelit. Sudah terlambat. Tidak peduli seberapa menguntungkannya industri ini. Ia tidak bisa menghasilkan uang seperti minyak dan keuangan. Dan ini tidak stabil seperti yang terakhir. Melihat Simon sepertinya tidak terlalu tertarik, Steve buru-buru berkata, ayah, perusahaan yang akan saya akuisisi diperkirakan bernilai paling banyak 5 miliar dolar AS. Saya tahu bahwa industri ini tidak bisa dibandingkan dengan energi dan keuangan. Tapi aku masih ingin mencobanya. Saya harap Anda menyetujuinya. Simon berpikir sejenak ketika mendengar jumlahnya hanya 5 miliar dolar AS. Dia berkata, karena Anda punya ide untuk menjelajah lebih jauh. Saya, sebagai seorang ayah, juga harus memberi Anda lebih banyak dukungan. Silakan saja dan lakukan itu. Saya akan menambah anggaran untuk Anda. Anda dapat membuat keputusan sendiri dalam waktu 10 miliar dolar AS. Simon perlahan merasa lega karena Steve. Bahkan terkadang ia merasa anaknya terlalu sensitif.
Jadi dia benar-benar ingin memperlakukannya lebih baik. Karena putranya ingin melakukan sesuatu yang dia minati. Dia akan memberinya lebih banyak bantuan, yang akan dianggap sebagai kompensasi. Steve sedang menunggu pernyataan ini dari ayahnya. Dia tahu betul bahwa dalam situasinya saat ini, sepanjang persyaratannya tidak berlebihan, dan dana yang digunakan tidak membuat bapaknya merasa tertekan, ayahnya pasti akan memberinya lampu hijau. Mengikuti perkataan Simon, Steve berencana untuk kembali dan mendiskusikan akuisisi tersebut dengan perusahaan satelit penginderaan jauh terlebih dahulu. Setelah rincian akuisisi diselesaikan, dia akan membiarkan bawahannya menangani masalah tindak lanjutnya. Dan dia akan pergi ke China secepat mungkin untuk melapor kepada Charlie. Bab 6374. Setelah ayah dan anak itu meninggalkan istana dan kembali ke hotel, Steve kembali ke kamarnya dan mengatur orang kepercayaannya untuk segera menghubungi perusahaan satelit penginderaan jauh yang diinginkan Charlie. Pada titik ini, simpul Gordian perlu dipotong. Hubungi, negosiasikan, dan selesaikan sesegera mungkin. Kebetulan dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan Charlie dalam melakukan sesuatu. Perusahaan satelit penginderaan jauh ini tidak berjalan dengan baik selama bertahun-tahun. Pendapatan utama mereka berasal dari pemberian otorisasi data kepada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia yang membutuhkan peta satelit. Sama seperti perusahaan navigasi yang menjual otorisasi peta mereka sendiri. Mereka membuat satu set peta dengan biaya sendiri dan kemudian menjualnya ke perusahaan yang membutuhkan fungsionalitas peta dalam perangkat lunak mereka sendiri. Namun, karena mereka memberikan citra satelit dengan presisi tinggi, perusahaan tersebut telah lama terdaftar di Departemen Keamanan Nasional AS. Badan Keamanan Nasional memiliki banyak persyaratan dan batasan terhadapnya, yang akan sangat membatasi kapasitas penghasilan mereka. Misalnya, perusahaan manapun yang membeli data satelit hanya dapat membeli gambar terbaru dari beberapa bulan lalu. Meskipun satelit mereka terus membombardir dunia setiap hari, Departemen Keamanan Dalam Negeri khawatir mereka akan membocorkan rahasia militer dan departemen lainnya saat mengupdate data terkini, dan mewajibkan mereka memperbarui data terbaru setidaknya 6 bulan kemudian. Sejujurnya, citra satelit yang diambil 6 bulan lalu bisa dibuka untuk mitra saat ini. Dan citra satelit yang diambil hari ini baru bisa dibuka untuk mitra 6 bulan kemudian. Hal ini menyebabkan kurangnya citra satelit real-time, yang tidak menarik bagi banyak pengguna. Jika database diperbarui cukup cepat, kepraktisan akan meningkat secara eksponensial. Namun bagi pemerintah AS, jika database perusahaan diperbarui terlalu cepat, ini juga merupakan ancaman bagi mereka. Jika Presiden AS bepergian secara diam-diam, netizen publik bisa merekam pergerakan Presiden lewat pergantian posisi Air Force One sehari kemudian. Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Apalagi Amerika Serikat melakukan operasi militer di banyak negara. Ambil contoh Suriah. Militer AS baru saja mencuri minyak Suriah. Dan foto satelit terlihat jelas keesokan harinya. Hal ini juga tidak dapat diterima oleh militer AS. Oleh karena itu, selain aturan ketat mengenai ketepatan waktu, Departemen Keamanan Nasional akan memiliki banyak persyaratan lainnya. Misalnya citra satelit pada koordinat tertentu harus berumur lebih dari 2 tahun. Dan beberapa koordinat tidak memungkinkan satelit untuk mengambil bentuk fotografi apapun. Beberapa koordinat bahkan harus diganti dengan gambar yang disediakan Departemen Keamanan Nasional untuk menutupi jejak mereka. Mungkin sudah ada 10 silo rudal nuklir di tempat ini. Namun di peta satelit, masih berupa gurun pasir. Selain itu, database mereka juga terhubung langsung dengan Departemen Keamanan. Dan Departemen Keamanan memeriksa data mereka kapan saja untuk mencegah kemungkinan kebocoran informasi rahasia. Banyaknya pembatasan dan belenggu seperti lingkaran ketat bagi usaha ini, penuh penyiksaan. Para pendiri dan pemegang sahamnya pernah berharap untuk menjual perusahaan dan memulai bisnis baru dengan bandwidth tak terbatas. Namun Kementerian Keamanan Nasional tidak memberi mereka kesempatan ini. Mereka menetapkan bahwa pemegang saham operator perusahaan haruslah perusahaan asli Amerika.
Dan operator sebenarnya dari perusahaan tersebut haruslah orang Amerika selama lebih dari 3 generasi. Hal ini membatasi beberapa pembeli potensial di Amerika Serikat. Dan semua pembeli potensial di luar Amerika Serikat. Tidak hanya ada persyaratan untuk pemegang saham operasional. Namun bahkan sebelum perusahaan tersebut go public. Semua pemegang saham harus merupakan perusahaan dari negara anggota NATO. Pemegang saham manapun saat ini tidak diperbolehkan menjual kembali saham spesies hewan tersebut kepada perusahaan di negara lain di luar negara anggota NATO. Artinya jika Charlie melalui saluran normal, merupakan impian untuk mengakuisisi 1% saham perusahaan ini. Tentunya banyaknya keterbatasan juga membuat pendiri perusahaan ini bermimpi untuk memonetisasinya. Karena tidak ada yang tertarik sama sekali dengan perusahaannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang mau membeli perusahaan yang sedang kesulitan dimanapun. Tepat ketika pendiri perusahaan merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkan uang tunai seumur hidupnya. Dia tiba-tiba menerima pesan bahwa keluarga Rothschild yang terkenal sebenarnya tertarik dengan usaha kecilnya yang sederhana. Bahkan Rothschild ingin mengakuisisi perusahaannya secara penuh. Meskipun perusahaan satelit penginderaan jauh ini adalah perusahaan khusus yang dioperasikan oleh Departemen Keamanan Nasional dan tunduk pada berbagai batasan. Jika pembelinya adalah penduduk asli Amerika dan keluarga Rothschild yang terkenal, maka segala tindakan penanganan dapat dihindari dengan sempurna. Apalagi, para petinggi perusahaan dan pemegang saham sudah menunggu lama untuk mencairkannya. Jadi ketika mereka mendengar bahwa orang kedua dalam keluarga Rothschild akan datang untuk membahas akuisisi tersebut, mereka langsung menggelar pemungutan suara secara online. Alhasil, tanpa terkecuali, semua orang sepakat untuk menjual. Maka, sang pendiri dan CEO segera mendiskusikan batasan akuisisi dengan mitra dan investornya. Dalam perjalanan Steve ke Houston, mereka mencapai konsensus mengenai akuisisi tersebut. Jika pihak lain membayar hasilnya sekaligus, usulan harga bisa diturunkan menjadi $3 miliar AS. Selama kontrak Steve di atas jumlah tersebut, perjanjian tersebut dapat ditandatangani. Jika pembayaran penghasilan harus dibayar secara batch dan angsuran, dan total jangka waktu pembayaran melebihi 1 tahun. Namun tidak ada syarat tambahan lainnya. Bab 6375. Usulan harga akan dinaikkan menjadi $3,3 miliar AS. Untuk setiap tahun tambahan periode pembayaran, harga yang diusulkan akan naik 10% berdasarkan $3 miliar AS. Jika pembayaran penghasilan harus dibayar secara batch dan angsuran, dan ada pertaruhan kinerja dan perjanjian non-persaingan, kemudian harga yang diusulkan akan mulai dari $4 miliar AS. Dan $2 miliar AS harus dibayar pada cicilan pertama. Semua orang mencapai konsensus, dan CEO Carl Lucas menahan kegembiraannya. Dan menunggu kedatangan Steve di kantor. Setelah tiba di New York, Steve bergegas ke Houston hampir tanpa henti. Awalnya, dia bisa membiarkan Carl membawa tim inti ke New York untuk menemuinya. Namun untuk mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan ini dan memenangkan hati masyarakat, dia memutuskan untuk datang sendiri. Namun, mengakuisisi perusahaan ini hanyalah persyaratan awal Charlie. Yang terpenting adalah menjaga perusahaan ini tetap stabil dan terkendali agar Charlie bisa terus beroperasi. Ketika Steve ditemani sekelompok penjaga dan rombongan tiba di kantor pusat perusahaan di Houston, semua eksekutif, termasuk CEO, berbaris di depan helipad di rooftop. 3 helikopter tiba satu demi satu. Karena hanya ada 1 helipad, 2 helikopter pertama mendarat dan menunggu penumpang turun sebelum lepas landas kembali. Kedua helikopter itu semuanya dipenuhi penjaga, totalnya hampir 20 orang. Ketika helikopter ketiga mendarat, Steve dan beberapa asistennya turun dari helikopter bersama-sama. CEO Carl ingin maju tetapi dihentikan oleh beberapa penjaga yang berjarak beberapa meter. Setelah penjaga menggeledahnya, dia diizinkan mendekati Steve. Melihat Steve, Carl berkata dengan antusias, "Tuan Rothschild, suatu kehormatan besar bertemu dengan Anda. Saya CEO Skyline, Carl Lucas. Anda bisa memanggil saya Carl." Steve mengangguk sedikit, berjabat tangan dengannya, lalu berkata,
Halo Carl, aku rasa kamu sudah mengetahui niatku. Ayo cari ruang pertemuan dan bicara. Carl segera berkata, bagus, Tuan Rothschild. Silakan ikuti saya akan mengantarmu ke ruang pertemuan. Steve tersenyum dan berjalan keluar. Dan sekelompok penjaga segera mengepung dia dan Carl. Dan sampai di ruang pertemuan di lantai paling atas gedung perkantoran. Setelah keduanya datang ke ruang pertemuan, eksekutif lain hanya bisa diizinkan masuk setelah digeledah satu persatu. Untuk mencegah terlalu banyak orang menjadi terlalu kacau. Carl hanya membawa 2 orang ke pertemuan itu. Salah satunya adalah Chief Technology Officer perusahaan. Dan yang lainnya adalah kepala keuangan perusahaan. Setelah Steve duduk, dia berkata kepada Carl, Carl, tolong beri saya pengenalan singkat tentang perusahaan Anda. Carl mengangguk dan berkata dengan hormat, Tuan Rothschild, kami memiliki hampir 800 karyawan di Skyline. Gedung tempat Anda berada adalah markas kami. Ada sekitar 500 karyawan yang bekerja di sini. Server kami juga ada di sini. Bangunan ini milik kita. Nilai pasar saat ini sekitar 70 juta dolar AS. Skyline saat ini memiliki total 29 satelit di orbitnya. Kami telah mencapai kemitraan dengan SpaceX. Bulan depan, 3 satelit Sky lagi akan diluncurkan bersamaan dengan satelit Starlink mereka. Akan ada 3 lagi pada kuartal pertama tahun depan. Sesuai dengan tujuan awal kita. Jumlah satelit akan ditambah menjadi 45 tahun depan. Steve bertanya padanya, bagaimana kunjungan kembalimu kali ini? Carl berkata, dalam keadaan normal. 4 hingga 5 kunjungan berulang dalam sehari bukanlah masalah besar. Dalam keadaan khusus, target tertentu dapat ditinjau 20 kali sehari. Tapi ini juga tergantung pada waktu iluminasi target. Satelit kami lebih unggul di tingkat sipil. Dan akurasinya saat ini bisa mencapai level meteran. Tetapi pencitraan membutuhkan cahaya yang tinggi. Dalam cahaya redup atau bahkan di malam hari, pada dasarnya tidak ada barang berharga yang dapat ditangkap. Steve mengangguk, dan bertanya, apakah kamu syuting setiap hari? Apakah datanya diperbarui setiap hari? Ya, kata Carl. Biarkan kepala bagian teknologi kami memberi Anda pengenalan mendetail. Chief Technology Officer mendorong kacamatanya dan menjelaskan. Saat satelit kita mengorbit bumi, ia akan memotret tempat-tempat yang dilaluinya sesuai dengan orbit yang telah ditentukan. Setiap area akan diberi nomor, dan pengambilan gambar akan dilakukan satu persatu sesuai plot yang diberi nomor. Dan kemudian diserahkan ke latar belakang untuk dijahit dan disintesis. Satelit akan memilih apakah akan memotret berdasarkan cahaya, cuaca, dan visibilitas tempat yang dilaluinya. CEO kami baru saja memperkenalkan kepada Anda bahwa teknologi dan perangkat keras kami tidak sebaik lubang kunci militer AS. Jadi pada umumnya kalau tempat yang dilaluinya itu pada siang atau malam hari. Kami tidak akan mengambil gambar, kami tidak akan mengambil gambar dalam cuaca mendung dan badai petir. Umumnya kami hanya akan memotret saat cahaya bagus dan tidak ada awan atau kabut. Foto yang diambil akan disaring secara otomatis. Dan hanya mereka yang memenuhi standar kejelasan yang diperbolehkan masuk ke database. Setelah masuk ke database, materi yang difilmkan akan disegel sesuai dengan cap waktu. Setelah batas waktu yang ditentukan oleh Departemen Keamanan terlampaui, sistem akan secara otomatis mengganti materi dari gambar sebelumnya. Namun luas permukaan bumi sangat luas. Dalam keadaan normal, kami memerlukan setidaknya 2 bulan untuk mengambil gambar tanah di seluruh dunia yang berkualitas dan komprehensif. Oleh karena itu, database kami juga dapat menyediakan sebidang tanah di manapun di dunia kepada pengguna. Perubahan setiap beberapa bulan selama hampir 10 tahun terakhir. Ini adalah fungsi berbayar dari perangkat lunak kami dan sumber pendapatan untuk bisnis yang kami jalankan sendiri. Bab 6376. Carl berkata, Tuan Rothschild, karena kita berbicara tentang pendapatan. Biarkan kepala keuangan kami memberitahu Anda tentang situasi keuangan kami saat ini. Steve melambaikan tangannya, jangan khawatir, saya ingin bertanya. Bisakah Anda mengakses data yang diminta Departemen Keamanan untuk disegel secara internal? Ya,
Chief Technology Officer berkata, semua data yang diambil oleh satelit akan langsung dikirim kembali dari satelit kami ke server database kami sesegera mungkin. Dan Departemen Keamanan mengharuskan data kami disegel dan tidak dapat dipublikasikan sebelum batas waktunya habis. Steve mengangguk sedikit. Jika itu hanya persyaratan yang tidak dapat dipublikasikan, maka itu akan baik-baik saja. Setidaknya Charlie bisa mendapatkan data langsung secepatnya. Jadi, Steve bertanya lagi. Jika saya sangat tertarik pada suatu tempat dan ingin satelit mengawasinya, menurutku itu bisa dilakukan, kan? Chief Technology Officer berkata. Bisa saja, tapi kalau klaim ini sering terjadi, ini akan berdampak tertentu pada misi peluncuran awal satelit. Steve merasa lega. Setelah membeli perusahaan ini, dia tidak akan mendapat uang darinya. Akan lebih baik jika Charlie bisa menggunakannya dengan mudah. Yang terpenting satelit-satelit ini harus terus berputar di luar angkasa. Jika tidak, dia lebih suka semua satelit melintasi tempat-tempat yang disukai Charlie dan memotretnya 24 jam sehari. Adapun bisnis awal perusahaan, tidak ada apa-apanya. Dan tidak menghasilkan 1 sen pun dapat diterima. Memikirkan hal ini, Steve memandang CFO dan berkata, selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan situasi keuangan. CFO berkata dengan hormat, Tuan Rothschild, Skyline kini telah melalui 4 putaran pendanaan. Dengan total dana sebesar 670 juta dolar AS. Pendanaan terakhir adalah awal tahun lalu. Dengan total pendanaan 300 juta dolar. Pendapatan tahunan kami tahun lalu adalah 230 juta dolar AS. Dan laba bersihnya negatif 50 juta dolar AS. Tahun ini belum berakhir, dan pendapatannya diharapkan sekitar 270 juta. Dan laba bersihnya diperkirakan negatif 100 juta dolar AS. Hal ini terutama karena investasi perangkat keras tahun ini relatif besar. Saya akan memperkenalkannya kepada Anda secara rinci tentang aset tetap nanti. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan Anda pada proposal uang tunai kami. Investasi eksternal, dan situasi ekuitas. Jika Anda memiliki pertanyaan lain, Anda dapat bertanya kepada saya kapan saja. Steve melambaikan tangannya, memandang Carl, dan berkata dengan serius. Waktuku terbatas. Saya akan membiarkan para profesional terhubung untuk mendapatkan konten mendetail di masa depan. Saya akan memberitahu Anda tentang kebutuhan akuisisi saya. Dan kemudian kami akan menetapkan harga dan langsung memajukan isu-isu inti. Apa yang kamu pikirkan? Carl segera berkata, tidak masalah, kami akan mengikuti langkahmu. Oke, Steve mengangguk dan berkata, saya bertanya-tanya sebelum saya datang ke sini, dan orang yang relatif profesional mengevaluasi penilaian perusahaan Anda untuk saya. Mungkin di kisaran 3 miliar hingga 4 miliar dolar AS. Tapi kamu juga tahu kalau penilaian itu sangat fiktif. Padahal valuasinya bisa mencapai 4 miliar dolar AS. Itulah harga yang dibayar orang lain ketika mereka berinvestasi pada Anda. Saya pikir Anda memiliki prospek yang bagus, dan saya memiliki 400 juta dolar AS untuk diinvestasikan pada Anda dengan imbalan 10% saham Anda untuk dipertaruhkan di masa depan. Tetapi Anda tidak bisa memasukkan 400 juta dolar AS ini ke dalam saku Anda. Sebaliknya, itu akan ditempatkan di rekening perusahaan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Jika kamu ingin memasukkannya ke dalam sakumu sendiri, ini bukan investasi, tetapi transaksi ekuitas swasta. Kalau begitu, tidak ada yang mau membayar 3 miliar. Pada titik ini, Steve berkata, tetapi saya bisa memberi Anda syarat. Itu tidak bisa kamu dapatkan di tempat lain. Saya akan segera mengakuisisi perusahaan Anda senilai 5 miliar dolar AS. Dari 5 miliar dolar AS, saya bisa langsung memberi Anda 2,5 miliar, menjadikan Anda miliarder sejati dalam sekejap. Kalau begitu kalian semua pemegang saham harus tetap di sini dan terus membantu saya menjalankan perusahaan ini. Saya tidak akan memberi Anda bayaran tambahan apapun. Tetapi saya akan memberi Anda sisa 2,5 miliar dolar selama 3 tahun ke depan. Setelah 3 tahun, jika aku masih membutuhkanmu untuk tinggal di sini, kami akan menegosiasikan kembali persyaratannya. Kalau bisa menerimanya,
bisa langsung masuk proses akuisisi hari ini. Jika tidak, aku akan kembali ke New York. Penawaran ini berlaku selama 3 hari. Anda dapat menghubungi pemegang saham lain untuk mendiskusikannya. Jika kamu berubah pikiran, telepon aku dalam 3 hari.